Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Batara Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai kebahagiaan. Apakah kita sudah berbahagia? Sudah berbahagiakah Anda? Mari kita bahas mengenai topik ini. Bahagia itu sebenarnya adalah sederhana. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, hidup yang penuh kesederhanaan, seadanya, dan selalu berterima kasih kepada yang memberi kehidupan, yaitu Allah SWT. Ada seorang tukang beca, beliau berbahagia ketika hanya mendapatkan 3-4 penumpang dalam sehari. 3-4 penumpang ekuivalen dengan nilai 40-50 ribu rupiah. Tentu ini sangat kecil untuk ukuran orang yang hidup normal untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun bapak ini merasakan cukup untuk makan sehari. Ya, mereka mensyukuri, mereka ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Ada seorang ibu penjual jamu, ya, ketika dalam sehari penuh mulai pagi sampai sore, ibu ini hanya mampu menjual 10-12 gelas jamunya. Tentu pembeli ini tidak sampai 20 ya. Nah, 10-12 jamu ini ekuivalen dengan pendapatan senilai 50 ribu rupiah. Ya, hanya cukup untuk uang saku anak dan makan seadanya dalam satu keluarga. Nah, ini tukang jamu dan beca itu sudah bersyukur sekali dengan rezeki yang diberikan oleh Allah pada hari itu. Nah, sebenarnya kebahagiaan itu apa? Apakah yang dimaksud dengan kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu harus memerlukan materi, kecukupan materi, banyak uangnya, dan lain-lain? Nah, kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali itu adalah merasakan kelezatan atau kenikmatan pada suatu kecenderungan yang menjadi tabiat segala sesuatu. Nah, menurut bahasanya, dipilah dari sifatnya, setidaknya ada 2 macam kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sehingga dalam penyikapannya di antara manusia itu ada standar kebahagiaan yang hanya diukur dengan nilai duniawi saja, bersifat fisik, kebutuhan material. Ada juga yang pandangannya jauh ke depan, yakni lebih mengutamakan ukhrawi, ya, pemenuhan kebutuhan yang bersifat akhirat. Dunia tampak indah memang, dunia tampak indah dan mempesona, namun sesungguhnya kesenangan di dunia itu hanyalah menipu atau fana. Maka sungguh bijaksana bila kenikmatan dunia yang fana ini digunakan untuk meraih kenikmatan hakiki yang sebenarnya, yaitu kenikmatan di akhirat nanti. Dalam salah satu hadis Rasulullah, perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat itu ibarat tetesan air pada jari yang dicelupkan ke dalam lautan. Tidak sebanding dengan akhirat, dengan nikmat yang seluruh air di lautan bisa dinikmati. Nikmat dunia itu sebenarnya sementara. Nikmat dunia apa yang tidak sementara? Ketika kita weekend menikmati indahnya alam, berkumpul dengan sahabat, teman, orang yang tercinta, ini tentu mengasihkan. Tapi ketika weekend sudah berakhir, rekreasi sudah berakhir, maka
kembali pada aktivitas, kesibukan, dan nikmat rekreasi tentu sudah habis. Itu artinya nikmat weekend dan rekreasi itu hanya sementara saja. Jadi contoh nikmat ini, nikmat weekend dan rekreasi, tidak perlu kita menjadi lupa mengingat Allah seperti beribadah, sholat, berzikir, membaca sholawat, dan berbuat baik pada sesama. Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk akhirat kita. Ada seorang yang memiliki istri cantik atau suami yang ganteng misalnya. Ini karunia dari Allah. Seorang yang dikaruniai istri yang cantik atau suami yang ganteng, apakah bila sudah tua masih tetap secantik dan seganteng waktu muda? Nah, tentu jawabannya bisa dijawab oleh sahabat-sahabat sendiri. Apakah mereka tidak akan berpisah dengan dunia? Yang tentunya dunia ini fana, akan rusak. Semua akan ditinggalkan alias sementara. Mana ada orang yang hidupnya abadi. Suka atau tidak suka, harta kita, istri kita yang cantik, suami kita yang ganteng, kendaraan Innova, Avanza, Lexus, kendaraan Pajero yang kita miliki, semuanya akan ditinggalkan di dunia ini. Nah, ini ada sebuah kisah nyata, yaitu kisah akhir seorang miliarder, seorang CEO yang sudah top, yang berasal dari Amerika Serikat, bernama Stephen Jobs. Beliau meninggal dunia di usia yang masih cukup muda, 56 tahun, dengan penderitaan kanker pankreas. Beliau memiliki harta yang kalau dimakan oleh anak turunnya itu ya 7-8 turunan tidak akan habis. Beliau memiliki harta 7 miliar dolar Amerika Serikat. Berapa ini kalau diuangkan dalam mata uang rupiah? Tentu luar biasa, tinggal mengalihkan dengan 1 dolarnya itu sekarang sudah 15.000. Hitung sendiri, ini susah menghitungnya. Karena saya pribadi tidak pernah punya uang 1 miliar. Menurut saya saat ini, kata Stephen Jobs, hidupku adalah inti kesuksesan itu sendiri. Jadi hidupku adalah inti kesuksesan itu sendiri. Tapi saya tidak bahagia dengan apa yang saya miliki. Apa yang sudah saya miliki, aset itu hanya angka-angka. Saat ini saya sakit, tergolek, lemah, tergolek di tempat tidur. Saya mengenang hidup yang seperti ini. Ya, beliau mengenang hidup yang seperti ini. Jadi yang dimiliki semuanya itu tidak ada gunanya. Saya tahu semua ketenaran, semua aset-asetku tidak ada artinya untuk menghadapi kematian. Tentu di akhir kehidupannya beliau menyadari, karena kehidupannya yang jauh dari kehidupan spiritual, jauh dari kehidupan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari cerita ini, maka sahabat perlu memahami hakikat kebahagiaan. Nah, kita akan membahas mengenai elemen kebahagiaan, unsur kebahagiaan. Karena itulah manusia perlu tahu sebenarnya hakikat kebahagiaan itu apa. Kebahagiaan yang sejati itu apa. Manusia harus mengetahui unsur apa saja yang dapat menghantarkan manusia dalam suatu kebahagiaan. Yang pertama, manusia harus mengenal diri, yaitu dalam bahasa agama disebut ma'rifatun nafs. Dengan bertafakur, ya, berzikir, berdoa, siapa kita sebenarnya ini, dari mana berasal, siapa yang menciptakan,
Ya, semuanya itu harus kita pikirkan. Manusia penuh dengan kelemahan. Ya, yang harus banyak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita akhirnya dapat menemukan jalan Tuhan, jalan Allah, jalan kebaikan. Mustahil alam semesta yang ada ini tanpa ada yang menciptakan. Dialah Allah, Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Yang kedua, manusia harus mengenal Allah. Makrifatullah. Bila manusia mengenal Allah, maka ia juga tidak akan mudah putus asa. Tidak akan susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak akan susah untuk menjalani kehidupan yang bagaikan lautan. Kita hidup di samudera lautan yang penuh dengan ombak dan badai. Nah, dari mengenal Allah maka kita akan mengenal rahmat yang begitu luas, rezeki yang dilimpahkan. Maka ia akan dapat taat untuk mendapati ridhonya. Yang ketiga, yaitu manusia harus mengenal dunia. Ma'rifatut dunia. Orang yang mengenal dunia dengan baik, maka ia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, melainkan dunia sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan yang sejati di akhirat. Imam Al-Ghazali pernah mengumpamakan, membuat perumpamaan dunia dengan penumpang kapal, yang kemudian kapal itu suatu waktu ingin istirahat sebentar di pelabuhan. Maka nahkoda itu mengumpulkan penumpangnya dan menyampaikan bahwa kapal akan berlabuh selama beberapa jam. Mereka boleh berjalan-jalan di pantai tetapi jangan terlalu lama. Jadi waktunya dibatasi. Nah, di situ ada 4 model penumpang. Penumpang yang pertama itu penumpang yang bijak, akan berjalan-jalan sebentar, ya, memandang sebentar dan mendapati kapal yang masih kosong ketika ia kembali. Jadi hingga penumpang yang pertama ini dapat memilih tempat yang paling enak, paling nyaman di kapal yang ditempatinya. Dan yang kedua, ada penumpang kapal yang berjalan-jalan cukup lama, memandang lautan, ya, bernyanyi-nyanyi, melihat burung-burung, pepohonan-pepohonan yang rindang, sehingga ketika kembali ke kapal mendapati ruang yang kurang nyaman karena sudah banyak penumpangnya. Sudah banyak penumpang, jadi kebagian tempat yang kurang enak, ya. Dan yang ketiga, ada penumpang yang menemukan sesuatu yang indah di dunia, ya, semacam bebatuan yang indah, sehingga lama meninggalkan geladak kapal dan menemui apa yang disukainya, ya, menemui apa yang disukainya. Lama meninggalkan kapal sehingga ketika kembali ia mendapati kapal yang sudah penuh, ya, hampir penuh, sehingga penumpang ini mendapati kapal yang paling bawah. Tentu ini kurang nyaman, ya, tempatnya kurang enak karena sudah ditempati oleh penumpang-penumpang yang lain. Dan ini model yang keempat, yaitu kelompok penumpang lain yang berjalan begitu jauh sehingga menikmati dunia, menikmati keindahan dalam waktu yang lama, hingga suara kapten yang memanggil untuk menyerukan kembali ke geladak kapal, kembali ke geladak kapal. Kapal akan segera berangkat, namun mereka tidak terdengar sama sekali, sehingga ya ditinggalkan oleh nakoda dan kapalnya untuk berlayar menuju tempat yang direncanakan sesuai dengan tujuan. Nah, dari 4 model penumpang ini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman yang menjauhkan diri dari dunia, ya, lebih mementingkan akhiratnya.
Yang kedua dan ketiga adalah orang-orang yang beriman yang masih disibukkan dengan dunia yang dirasa masih indah itu. Dan kelompok yang terakhir adalah orang-orang yang tidak beruntung, orang kafir yang telah sesat, cinta dunia, tidak cinta akhirat. Ya, orang kafir yang lebih mencintai dunia. Nah, dari ibrah ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, pelajaran. Kemudian yang nomor 4, kita mengenal akhirat atau ma'rifatul akhirat. Ya, manusia yang tidak silau dunia, ia tahu bahwa dunia itu fana, akan rusak, dan semakin lama akan semakin menyesatkan. Oleh karena itu ia mempersiapkan bekal sebaik-baiknya di akhirat. Sahabat Bahtera Channel, mungkin dari apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini mengenai kebahagiaan itu bisa diambil pelajaran. Semoga sahabat-sahabat bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya, agar channel ini berkembang. Mohon sahabat bisa memberikan like, subscribe, komen, dan memberikan tambahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.